أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Hikmah Gebang Taman Sari yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah di subuh hari yang penuh dengan keberkahan ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan seluruh aktivitas kita sampai pada subuh ini. Kita dapat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di masjid yang kita awali tadi dengan melaksanakan salat sunnah qabliyah, yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raka'ataini qabla al-fajr, 2 rakaat sebelum salat subuh itu khairun minad dunya ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Inilah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa betapa agungnya 2 rakaat sebelum salat subuh. Kalaulah itu pahalanya luar biasa untuk qabliyah subuh, maka bagaimana lagi dengan salat subuhnya yang wajib? Pastilah yang wajib lebih besar pahalanya dibandingkan yang sunnah. Itulah dia. Kemudian selamat berangkat dan salam kita niatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah untuk terus menegakkan sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita nanti, dan terkhusus kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan nanti di hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaat beliau, pertolongan beliau, sehingga kalau ditimbang pahala kita selama di dunia, ditimbang Allah itu nanti pahala kebaikan dan keburukan dosa yang pernah kita lakukan selama di dunia, nanti ditimpa dengan syafaat Rasul lebih banyak pahala kebaikan kita. Itu yang menyebabkan kita masuk surga. Kan luar biasa kan? Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita adalah kajian umum. Kajian umum itu artinya kajian yang tidak ditentukan temanya ya, saudara. Kajian umum, kajian bebas, dalam arti kita mengaji yang terupdate aja. Kalau bahasa anak-anak muda itu yang viral-viral. Di Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belakangan ini kita atau dunia Indonesia ini, dunia pertelevisian, sedang hangat-hangatnya terkait dengan pernikahan siri, ya, dan juga terkait dengan KUHP yang baru. Kalau Bapak Ibu baca nanti KUHP yang baru itu yang mulai berlaku 3 Januari 2020 kan. Jadi kita sekarang sudah memakai KUHP yang baru, yang asli,
dirancang oleh para pengambil keputusan sesuai dengan kondisi Indonesia. Jadi kuhab-kuhab yang meninggal Belanda itu tidak sesuai lagi dan tidak relevan dengan kita, maka dirancanglah, dibuatlah undang-undang atau kitab hukum pidana yang baru sesuai dengan kita. Baik, belakangan ini sering terjadi dan sedang hangat-hangatnya terkait dengan pernikahan siri. Jadi ada seorang laki-laki yang sudah beristri sah. Jadi seorang suami, seorang laki-laki yang sudah memiliki istri sah di mata agama, kemudian di mata negara, melakukan pernikahan siri lagi, poligami lagi. Nah, ini ibu-ibu senang ini, ya kan? Bagi ibu-ibu yang di poligami senang ini kan? Jadi ustaz-ustaz kalau yang sama bela ibu-ibu senang nih. Jadi laki-laki tersebut melakukan pernikahan siri dengan seorang wanita yang statusnya memang janda, bukan sebagai istri orang. Kemudian setelah terjadi pernikahan siri tersebut, istri sah tidak terima. Istri sah tidak terima dengan pernikahan siri yang dilakukan suaminya dengan wanita lain. Kira-kira ada tidak wanita yang terima itu? Ibu terima tak? Enggak lah kan? Enggak mungkin Pak, ya kan? Mana ada wanita yang ridho, ya kan? Sulit cari wanita yang ikhlas, yang ridho suaminya untuk menikah lagi. Dipastikan itu nggak ada itu, ya kan? Dipastikan itu payah sekali dari wanita seperti itu. Jadi istri tersebut tidak terimanya dengan pernikahan siri suaminya. Kemudian istri tersebut melaporkan ke pihak kepolisian. Dilaporkannya pernikahan siri suami tersebut ke pihak yang berwenang, kepolisian, dengan pasal perzinahan. Dengan pasal perzinahan. Dengan pasal perzinahan. Dan kasusnya sudah sampai ke tahap sidik. Tinggal nunggu aja nanti keputusan dari kepolisian, apakah ada dua unsur. Kalau ada dua unsur kan itu kan prosesnya kan, maka bisa ditetapkan sebagai tersangka. Ngeri hati nih Pak, ya kan? Jangan coba-coba nih, ya kan, dikasih ini hati. Kok bisa Ustaz? Kan menikah itu kan, pernikahan siri itu kan sah secara agama, tapi kenapa bisa kena pasal perzinahan? Ya kan? Nah, ini perlu kita ketahui sejenak, sedikit aja, ya kan? Wah, ibu udah senang nih. Awas, ya kan? Kalau sampai suami ibu dikasih ini, laporkan dia ke polisi, kena pasal ya. Kalau sekarang itu 5 tahun, 5 tahun nanti dibuka di kuhab yang baru, itu dengan ancaman pidana 5 tahun. Jadi nggak main-main, ya kan? Hati-hati kan ini. Jangan coba-coba ya kan? Jadi nggak enak kita ini. Kita ini bernegara ini kan, bukan hanya agamanya, tapi ada hukum negara yang berlaku. Itulah kasusnya. Dan ini kasus fakta, bukan kasus karang-karangan. Kasus fakta. Jadi si istri melaporkan ke polisi, naik sidik, dan tunggu saja nanti. Tim istri sangat mendukung kepolisian untuk menetapkan tersangka dengan tuduhan kasus perzinahan. Ya, nah ini yang sederhana terjadi di Republik ini. Kemarin juga ada intiwan terkait dengan KUHP yang baru. Kita lihat di catatan demokrasi juga di Khalil Nafis terkait dengan KUHP yang baru juga, pernikahan siri
living together bahasanya. Kalau living together itu, kalau bahasa kita itu kumpul kebo. Kumpul kebo itu juga kena ya, kena pasal itu 1 tahun penjara. Tapi lebih rendah daripada nikah sendiri. Nah itu ya kan. Oke, dan mulai apa kan? Terbuka dalam pikir kan? Begitu ya, Ustaz. Baik. Nah, kenapa bisa dilaporkan pernikahan tersebut dengan tuduhan pasal perzinahan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena pernikahan yang sah yang diakui negara itu adalah pernikahan yang dicatatkan di kantor urusan agama. Jadi pernikahan yang tidak dicatatkan di kantor urusan agama di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kemudian di dalam kompilasi hukum Islam, tidak memiliki kekuatan hukum. Ya, jadi pernikahan yang tidak dicatatkan di kantor urusan agama, maka pernikahan itu tidak memiliki kekuatan hukum. Karena dia tidak memiliki kekuatan hukum, maka bisa dilaporkan. Kenapa begitu, Ustaz? Karena negara tidak pernah mengakui adanya pernikahan beragama. Ya, gitu kan? Makanya ini penting sekali. Nanti kita masuk pembahasannya. Ya, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam ini kita ngaji sedikit tentang hukum negara. Di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 itu, di pasal 2-nya itu, pasal 1 dulu, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Jadi pernikahan yang kita lakukan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Jadi kalau dia beragama Islam, kemudian dia menikah sesuai dengan agama Islam, terpenuhi hukumnya, adanya suami, adanya istri, kemudian wali nikah, adanya 2 orang saksi, serta adanya ijab kabul, maka sah pernikahannya. Kemudian agama lain silahkan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Makanya kita itu tidak menganut pernikahan beda agama. Kenapa tidak menganut pernikahan beda agama? Karena pernikahan itu sah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berarti salah satu harus ada yang ikut kan, Bu? Pak? Ya kan? Mau ikut Islam atau di luar Islam, silakan pilih. Dan gitu. Tidak ada pernikahan beda agama di Indonesia ini. Pernikahan itu sah apabila sesuai dengan kepercayaan masih dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaannya. Jadi kita tidak menganut pernikahan beda agama. Jadi orang yang menikah beda agama itu, makanya mereka pindah tuh. Biasanya menikah di mana? Di luar negeri, ya kan? Menikahnya di luar negeri, kemudian barulah dicatatkan di mana? Di catatan sipil. Karena di Indonesia tidak mengakui pernikahan beda agama itu, tidak bisa berdasarkan undang-undang. Kemudian tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Nah, setiap adanya pernikahan itu dicatatkan pernikahan itu di mana? Di kantor urusan agama. Agar apa? Agar pernikahan itu memiliki atau mempunyai kekuatan hukum. Inilah ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling banyak dirugikan dari pernikahan yang tidak dicatatkan itu siapa? Perempuan atau laki-laki?
perempuan kan. Perempuan yang paling banyak dirugikan Pak dari pernikahan yang tidak dicatatkan itu. Kenapa? Karena negara tidak pernah mengakui adanya pernikahan mereka. Kalau pernikahan itu tidak dicatatkan, yang rugi siapa? Si perempuan. Apalagi nanti dia punya anak. Anak siapa ini Pak? Dalam urusan administrasi negara, kartu keluarga itu kan diminta fotokopi nikah. Sementara mereka tidak menikah secara negara. Jadi ini anak-anak siapa kan gitu kan? Tidak mendapatkan hak-haknya. Jadi yang paling rentan, yang paling dirugikan dari pernikahan siri itu adalah wanita, istri. Kalau bapak-bapak istri senang ya kan? Senang lah. Kenapa kan? Nggak ada beban gitu kan? Bisa dituntut bro, nggak bisa dituntut. Nggak bisa dituntut. Kenapa? Karena nggak ada status hukumnya di mata negara. Itulah dia. Yang paling rugi adalah pihak wanita. Nah, ini makanya pernikahan siri itu yang paling rugi itu adalah wanita. Dan ini harus kita cegah. Ya, jangan sampai pernikahan seperti ini marak terjadi di sekitar kita, di lingkungan kita, ya kan? Kalau ada pernikahan, catatkan pernikahan itu ke kantor urusan agama. Itu yang paling benar. Kenapa? Merujuk penjelasan Khalil Hafiz ini, dari Khalil Hafiz ini dari MUI dalam bukunya ini Fikih Keluarga, pencatatan nikah itu mempunyai fungsi antara lain sebagai bukti jika di kemudian hari ada pengingkaran atas pernikahan tersebut. Marah atau tidak? Sering atau tidak kita dengar ada laki-laki tidak pernah mengakui pernikahan dengan istrinya? Ada kan Pak? Saya nggak pernah merasa saya menikah dengan dia. Ada Bu. Ya kan, saya tidak pernah merasa saya pernah menikah sama dia. Si perempuan tidak bisa membuktikan. Kenapa? Karena tidak ada buku nikahnya. Siapa yang merugi? Ya wanita, istri, ya kan, anaknya. Kenapa? Karena kita tersebut tak mengakui saya tidak pernah menikah sama dia. Kalau saya menikah sama dia, apa buktinya? Begitu. Lagi-lagi yang paling rugi adalah pihak perempuan. Karena kadang-kadang laki-laki itu nggak baik-baik juga Bu. Ya kan, nggak baik-baik juga sama. Kita kan semua laki-laki Pak kan. Kadang-kadang ada juga suami yang menikah di pernikahannya. Kemudian sebagai perlindungan hukum mengenai akibat perkawinan, yaitu meliputi nafkah, hak waris dan sebagainya kan. Jadi kalau seandainya kita pernikahan siri itu nanti dia terkendala di mana? Waris. Kan nanti warisnya dibagikan kan? Nah, perlu dipahami bahwa kita di negara Indonesia ini Bapak Ibu sekalian, kita menggunakan kompilasi hukum Islam. Jadi tidak murni mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Maliki, Hambali dan sebagainya. Jadi kalau kita di Indonesia ini namanya kompilasi hukum Islam. Jadi kalau Bapak Ibu nanti pembagian ahli waris datang ke pengadilan agama, itu yang dipakai adalah kompilasi hukum Islam, bukan salah satu mazhab. Jadi kompilasi hukum Islam sejak tahun 1991 kompilasi hukum Islam ini berlaku. Jadi itulah yang berlaku di negara kita ini. Pengadilan agama itu mengacu kepada kompilasi hukum Islam. Jadi nanti ada yang buka tentang hak waris ke pengadilan agama, yang dipakai adalah kompilasi hukum Islam. Di dalam kompilasi hukum Islam nanti dibagi-bagi lagi yang berhak siapa. Kan kesian nanti kalau hasil dari pernikahan siri dan sebagainya kan. Itulah kompilasi hukum Islam, itulah nanti yang dipakai di Republik ini. Kira-kira ya kan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Bapak Ibu, kira-kira wanita hamil itu, wanita yang hamil karena dari perbuatan zina itu kira-kira sah atau tidak kalau dinikahkan? Tidak. Tidak kan? Nah,
wanita yang hamil di luar nikah, kalau dia dinikahkan dengan laki-laki baik yang menzinahi dia ataupun tidak yang menzinahi dia, ulama empat mazhab itu berbeda pendapat. Ulama empat mazhab berbeda pendapat. Mazhab kita, mazhab Syafi'i membolehkan, mazhab yang lain tidak membolehkan. Kan ini berbeda pendapat kan? Maka karena perbedaan pendapat empat mazhab itu disatukanlah dalam kompilasi hukum Islam kawin hamil, wanita yang hamil karena perbuatan zina jika dinikahkan maka pernikahannya sah. Imam Syafi'i juga menyatakan sah. Ya, jadi wanita yang hamil karena perbuatan zina itu sah dinikahkan dengan laki-laki yang menzinahinya ataupun bukan dengan laki-laki yang menzinahinya. Bisa Ustaz? Kok bisa Ustaz? Nah, alasan mereka, ulama kita yang membolehkan, iddah itu untuk siapa? Untuk istri. Kalau wanita hamil di luar nikah, statusnya istri atau bukan? Wanita yang hamil di luar nikah ini, itu istri atau bukan? Bukan kan? Berarti dia tidak mempunyai masa iddah. Karena dia bukan istri. Ini berpikir lagi ya, sebagai gini. Iddah itu untuk istri, ya kan? Untuk istri. Masa iddah itu untuk istri. Wanita yang hamil di luar nikah, statusnya istri atau bukan? Bukan. Karena dia bukan istri, statusnya dia tidak memiliki masa iddah. Jadi boleh dia dinikahkan. Karena hukum nikah yang pertama adanya calon pengantin laki-laki, calon pengantin wanita, kemudian adanya wali nikah, adanya dua orang saksi, adanya ijab dan qabul. Jadi jangan pernah kita mengatakan wanita yang hamil di luar nikah itu adalah istri. Bukan. Karena tanpa melalui pernikahan, dia bukan status dia bukan sebagai istri, sehingga dia tidak memiliki masa iddah. Masa iddah itu untuk istri yang dicerai hidup atau dicerai mati. Kan betul kan? Begitu. Itulah ulama yang membolehkan dalil mereka. Jadi sehingga ketika mereka menikah, pernikahannya sah dan tidak perlu diulang kembali setelah anak itu lahir. Ini kan hukum yang harus kita tahu kan? Dalam kompilasi hukum Islam seperti itu. Perbedaan pendapat itu diambil dari. Maka dalam kompilasi hukum Islam, wanita yang hamil di luar nikah sah dinikahkan, baik dengan yang menzinahinya ataupun dengan yang tidak menzinahinya. Pernikahannya sah, tapi anak yang dilahirkan tidak bisa dinisbahkan kepada ayah yang menzinahinya. Dua hal yang berbeda kan Pak? Tidak bisa disamakan. Tuh, tidak bisa disamakan. Bukan berarti dengan dinikahkan si anak dapat nasab. Itu dia. Pernikahan mereka sah, tapi anak yang dilahirkan itu nanti tidak bisa dinisbahkan kepada ayah biologisnya. Nah, itu ya, Bapak Ibu ya, ini direkam nanti di YouTube. Jadi begitu. Jadi bukan berarti mereka menikah si anak yang lahir ini bisa bin bapaknya, nggak bisa Bu, tidak bisa, karena di luar nikah. Ya, supaya tidak salah paham. Jadi dalam kompilasi hukum Islam, wanita yang hamil jika dinikahkan pernikahannya sah, boleh dinikahkan sah.
dan tidak perlu nikah ulang. Kadang-kadang ada di sekitar kita kan sudah menikah ketika hamil, begitu lahir ini nikah lagi, ya kan? 2 kali nikah kan? Jadi pernikahan pertama itu nggak salah kan gitu logika berpikirnya kan? Makanya di dalam kompilasi hukum Islam berbeda dengan Allah, wanita yang sedang hamil dan hamilnya karena hubungan di luar nikah, jika dinikahkan maka pernikahannya sah. Ini hukum negara dan hukum agama juga. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi nanti kalau ada yang menikah, kadang-kadang kan ada bukan di sekitar kami dan masyarakat hamil kalau dinikahkan, dan pernikahannya sah. Pernikahannya sah dalam kompilasi hukum Islam dan menurut mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i boleh. Itulah dia tadi ya, kompilasi hukum Islam. Jadi di dalam negara kita ini kita menggunakan kompilasi hukum Islam. Jadi nanti dalam setiap keagamaan, hukum-hukum keagamaan, keperdataan kita menggunakan kompilasi hukum Islam. Datang ke pengadilan agama, mengajukan hak waris, dan digunakan kompilasi hukum Islam. Kemudian apa lagi? Cerai, ya kan, gugatan cerai. Tapi kalau dalam cerai ini dua hal yang apa ya, kalau saya sendiri melihatnya kontradiksi kalau dalam hal perceraian. Saya tanya lagi, kita diskusi ringan. Kalau seorang suami telah menjatuhkan talak 3 kepada istrinya, maka cerailah mereka. Apakah mereka boleh balik lagi Bapak Ibu? Talak 3? Tidak. Sampai si istri menikah lagi dengan orang lain dan mereka sudah berhubungan suami istri, kemudian bercerai baru boleh. Kalau diajukan ke pengadilan agama, mau talak 3, talak 10 pun nanti dijatuhkan talak 1. Ya kan? Talak 1. Dan 3 kali pun suami itu menjatuhkan talak kepada istrinya, ketika diajukan gugatan cerai pengadilan agama, talaknya tetap talak 1. Sementara si suami sudah melakukan talak 3. Karena dijatuhkan talak 1, datanglah dia ke kantor uang, mau rujuk kembali, ya kan? Itu kami menipu alat berani, Pak. Nggak berani kan itu? Kenapa talak 3 kan? Udah talak 3. Kadang-kadang itu tadi ada sedikit kontradiksi lah bagi kita kan. Namanya hukum, nggak semuanya sempurna kan itu kan? Nggak semuanya sempurna. Itu kasus. Mau talak berapa pun menjatuhkan suami kepada istrinya, kalau diajukan ke pengadilan agama, talak 1 cuma. Talak 1. Tapi si suami, Pak, saya sudah talak 3 istri saya, jadi tak bisa balik lagi. Ngaji tak rujuk, tak bisa. Kita tidak berani ya kan? Ini culture nih. Karena di dalam hukum agama, talak 3 selesai, nggak ada lagi tuh, sudah selesai ya. Itulah sedikit kontradiksi sedikit problematik lah kan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya solusinya adalah dari pernikahan siri dan sebagainya tadi itu. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa tentang pentingnya pencatatan nikah. Ya, pentingnya pencatatan nikah. Ini tugas kita bersama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah untuk mencegah terjadinya pernikahan siri ini. Jangan sampai ada dari keluarga kita, ya kan? Keluarga kita, anak kita, jangan sampai yang melakukan perbuatan siri. Maka betul-betul pernikahan itu dicatatkan, wabil khusus ketika kita mempunyai anak perempuan. Ketika kita mempunyai anak perempuan kita itu mau menikah, itu betul-betul kita teliti dulu laki-laki itu siapa, statusnya apa. Bu, Pak, saya ini duda, ya kan? Saya tuh duda, katanya.
mau menikahi anak bapak ibu yang perempuan yang masih gadis, jangan percaya dengan ucapan dia mengatakan saya ini juga. Kalau tidak ada akte cerai, karena manusia itu tempatnya berdusta kan, bisa jadi berdusta. Saya duda bu, saya janda, padahal dia masih statusnya istri atau suami dari orang lain. Maka ketika kita ingin menikahkan anak kita, wabil khusus yang perempuan, periksa betul-betul laki-laki ini statusnya apa. Ya, kalau dia mengaku dirinya sebagai duda, harus ada akte cerai. Kalau cerainya hidup, kalau dia duda ditinggal mati oleh istrinya, harus ada akte kematian. Baru kita percaya. Karena tidak ada perceraian tanpa melalui pengadilan agama. Selama belum diputuskan oleh hakim pengadilan agama tentang perceraian mereka, status mereka masih suami istri. Ya, selama tidak atau belum diputuskan oleh pengadilan agama status perceraian mereka, maka mereka tetap sebagai suami istri. Jadi tidak bisa mereka menikah yang baru. Jadi hati-hati bapak ibu kan, jangan sampai tertipu kan. Ini banyak kasus tertipu, kasihan wanita. Ketemu dengan laki-lakinya jauh merantau di daerah dia, tapi tinggalnya di luar pulau kita, mengaku sebagai muda, dia karena punya istri, tahu-tahu statusnya sebagai suami untuk istrinya. Bisa kasus perkara itu tadi, seperti saya katakan tadi. Makanya jadi hati-hati kita harus melek hukum, ya, jangan sampai kita tertipu. Karena kita hidup sekarang ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ini hidup di zaman yang penuh dengan manipulasi. Ada teknologi AI, ya, artificial intelligence, teknologi terbaru AI. Itu kita nggak ngapa-ngapain bisa dibuat di situ. Nih kita nih, kalau di foto nih kita kan, kalau pakai AI kita bisa tuh lagi ngapain ini. Makanya kalau Bapak Ibu, itu AI itu seperti pisau ya, digunakan untuk motong motong cabai bagus, tapi digunakan untuk membunuh orang tidak bagus. Itulah AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Ibu yang duduk-duduk nggak ngapa-ngapain, tapi nanti bisa diedit ibu-ibu ini nanti entah lagi ngapa-ngapain dengan AI tadi. Itu tadi, makanya kita ini hidup di zaman yang penuh dengan manipulasi. Jadi betul-betul kita harus teliti apapun yang terjadi kepada kita. Bahasanya sekarang ini bukan kita seuzon, jangan mudah percaya dengan orang. Di era yang sekarang ini jangan mudah percaya kita dengan orang sebelum kita teliti. Jangan mudah percaya kita dengan informasi-informasi yang beredar sebelum kita tahu kebenarannya. Mohon maaf, Bapak Presiden kita, dia lagi pidato seperti ini, dia bisa dibuat nyanyi, Pak, Bu, betul atau tidak kan? Betul, dia lagi pidato dalam suatu forum, tapi pidato dia bisa diedit menjadi lagu. Betul. Padahal bukan Pak Prabowo itu, tapi karena AI tadi bisa seolah-olah Pak Prabowo itu menyanyi, padahal beliau sudah pidato di sebuah forum. Itulah kecerdasan buatan manusia tadi, AI. Jadi kita ini lagi duduk-duduknya bisa diedit dengan kecerdasan buatan manusia, entah lagi ngapain kita. Makanya di era yang sekarang ini kita harus waspada.
kita harus teliti, ya, sumber-sumber informasi itu harus betul-betul kita cek lebih dalam kebenarannya. Inilah tujuan dari kajian-kajian umum itu. Kajian umum itu kajiannya luas. Beda dengan ketika kita ngaji tafsir, fokus ke situ aja kan. Kalau ngaji umum itu luas ya, pengetahuan umum yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari misalnya, ataupun yang terkait dengan perkembangan yang terjadi di negara kita ini, ya kan, itulah kajian-kajian umum. Nah, penting ya. Jadi kita hati-hati, makanya di era yang sekarang ini penting namanya pencatatan. Apapun itu pencatatan itu paling penting. Pencatatan pernikahan, pencatatan administrasi kependudukan, akte kelahiran dan sebagainya, penting ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, urgensi pentingnya pencatatan nikah ini kata Syekh Muhammad Shaltut, melalui pencatatan nikah ini semua hak menjadi tetap berlaku, mulai dari halal-halalnya hubungan suami istri, kewajiban nafkah bagi laki-laki, kewajiban ketaatan bagi perempuan, hingga nasab anak-anak kepada ayahnya, kata beliau. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, poin-poin pentingnya adalah pernikahan harus dicatatkan di kantor urusan agama. Pernikahan siri bila mana dengan suami, dengan laki-laki yang sudah beristri sah, maka pernikahan itu bisa dipidanakan dengan tuduhan pasal perzinahan, karena pernikahan siri tidak dicatatkan di kantor urusan agama. Jadi istri sah bisa menuntut keadilan. Ya, kemudian yang berlaku di Republik ini adalah kompilasi hukum Islam. Jadi nanti Bapak Ibu baca-baca, download bukunya, ada kompilasi hukum Islam. Itulah yang berlaku di negara ini. Semua itu tentang perkawinan, tentang wakaf. Nah, ini wakaf. Kalau masjid mau buat wakaf, masjid ini menjadi wakaf. Sudah wakaf belum? Nah, kalau masjid ini mau wakaf, pelajaran nanti kompilasi hukum Islam bab wakaf, bagaimana nanti proses wakafnya kan, siapa yang wakafnya, siapa wakifnya, ya kan, nanti dibuatkan akte ikrar wakafnya, ya kan, melalui kantor urusan agama, nanti buatkan nanti sertifikat tanahnya melalui BPN, ya kan, dibuat nanti badan wakafnya, ada wakafnya, maka nanti ditunjuk najilnya. Jadi kalau masjid ini sudah wakaf, nanti ada nazirnya. Nazirnya itu ada di nazir wakaf, ya kan? Maka nanti ada di kompilasi hukum Islam itu tentang wakaf, kemudian nazir wakaf dan sebagainya. Itulah yang berlaku di Republik ini. Jadi nanti kalau Bapak pengurus BKN mau membuat masjid ini menjadi wakaf, silakan diurus melalui kantor urusan agama, sertifikat tanahnya melalui BPN, sertifikat wakaf mobil khusus masjid itu paling penting ya, terkait dengan status kepemilikan. Maka masjid itu kalau bisa segera diurus wakafnya. Ya kan, kalau itu masjidnya hibah, buat hibah itu dijadikan wakaf. Kalau sudah ada sertifikat wakaf sudah enak, ya kan? Berarti masjid kita sudah resmi, sudah sah statusnya di mata negara kan. Ada namanya SIMAS, Sistem Informasi Masjid. Jadi setiap masjid itu didaftarkan di aplikasi SIMAS pada 2 kecamatan masing-masing. Jadi setiap masjid itu didaftarkan oleh UA-nya melalui sistem informasi kemasjidan SIMAS. Jadi pesan saya, kalau masjid ini belum wakaf, segera diurus wakafnya, dibuatkan sertifikatnya demi kebaikan kita bersama, sehingga di kemudian hari tidak ada sengketa. Ngerti kan? Tidak ada sengketa kan? Karena selama tidak ada surat sertifikat wakaf itu, Pak, bisa saja nanti ahli waris dari yang mengibahkan masjid ini menuntut.
Bisa saja, mana bukti yang kalian punya kalau masjid ini dihibahkan oleh ayah saya, oleh atuk saya, benar kan? Mana bukti kalian? Saya punya sertifikat tanahnya bahwa ini punya orang tua saya, punya kakek saya, sementara kalian nggak punya. Kalau itu diajukan nanti di pengadilan tata usaha negara, kan ada kan? Makanya penting itu administrasi ya. Administrasi ini penting, Bapak. Jangan pernah kita beranggap administrasi ini nggak penting. Penting. Kalau tak lengkap administrasi kita, ibaratnya kita tidak memiliki kekuatan hukum. Jadi administrasi ini penting. Segera diurus wakafnya, sertifikat wakafnya untuk Masjid Al-Hikmah ini. Udah berapa tahun berdiri? Bapak PKN kira-kira berdiri? 6. Alhamdulillah. 6 tahun sudah cantik ya kan? Sudah bagus, sudah banyak perbaikan. Insyaallah nanti di tahun 7 sudah mulai bisa ya kan? Mengurus wakafnya sehingga nanti di 10 tahun pertama ini masjid sudah sah. Ya kan, sudah sah, sertifikat wakafnya sudah ada najirnya nanti. Ya kan, yang bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kajian umum itu bebas. Silakan aja mau diskusikan, mau bertanya. Selagi bisa saya jawab. Kalau tidak nanti PR dan nanti akan saya berikan jawabannya melalui WA atau seretan. Ya baik Bapak Ibu yang muliakan Allah, silakan diskusi. Silakan kita diskusi, sharing nggak apa-apa. Sharing diskusi. Kalau mau ditanyakan Ustaz, saya punya masalah ini, masalah dalam arti masalah yang terkait dengan apa ya? Dengan masalah pribadi suami istri. Kalau ada masalah pribadi suami istri, samakan aja ceritanya ya. Ada seorang suami Ustaz begini dengan istrinya, boleh. Jangan seperti ada suatu kajian di televisi loh kan. Masa kajian itu kan tidak baik. Kajian di suatu televisi Pak, istri menceritakan aib rumah tangganya kan di depan orang lainnya, masuk televisi pula lagi, itu kan tidak baik, tidak ahsan, itu tidak boleh kan. Ini hari Ahad kan, nanti tengoklah jam 8 dengan di salah satu televisi, itu tidak baik. Makanya kalau kajian seperti Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adila ya ada kertas ya kan, kertas itulah nanti ditulis apa masalahnya kan, nanti dibacakan sama Ustaznya kan, nggak tahu kan ini siapa kan. Kalau kita nanti Ustaz suami saya begini kan nggak boleh lah itu di depan umumnya kan, tidak baik kan. Nah, kalau menceritakan sama aja, ada seorang suami ini dengan istrinya ini, atau di luar itu boleh, silakan terkait dengan sosial politik dan negara. Silakan Ibu. Tanya mengenai yang tadi pernikahan tadi Ustaz. Itu kan pernikahannya sah, walaupun dia hamil dinikahkan bersama orang yang menzinai ataupun bukan. Tentang anaknya gimana Ustaz? Sama misalnya nanti lahir sama suaminya itu, anak itu boleh atau bukan? Ya, ini baik, ini bagus. Ada lagi Ibu? Ustaz. Udah, itu aja dulu. Ya, ada apa Ustaz? Ya, baik ya. Ini pertanyaan bagus. Nah, wanita yang hamil nikah dapat dikawinkan dengan pria yang hamilnya. Pasal 53 kompilasi hukum Islam. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Seperti saya sampaikan tadi kan, dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Nah, status si anak bagaimana Ustaz? Ya, status anak bagaimana Ustaz ketika ibunya menikah dengan ayah biologisnya? Oke, adalah bahasa ayah biologis ya, biar lembut. Dengan ayah biologisnya, status anak tersebut tetaplah
dinisbahkan kepada ibunya, tidak dinisbahkan kepada ayah. Kenapa? Karena anaknya itu hasil dari perbuatan di luar nikah, ya, bukan di dalam pernikahan. Jadi si anak tersebut tidak bisa dinisbahkan kepada ayah biologisnya. Kemudian apakah mereka mahram Ustaz? Tidak. Kenapa Ustaz? Islam tidak memandang ayah biologis. Di dalam Islam adalah pernikahan. Anak itu harus dihasilkan dari pernikahan yang sah, ya kan? Jadi status ini anak dengan ayah biologisnya mereka bukan mahram. Bahkan nanti ketika dia punya adik laki-laki, maka adik laki-laki tersebut tidak bisa menjadi wali nikah bagi si kakak. Ya, tidak bisa adik laki-lakinya menjadi wali nikah bagi kakaknya yang hasil dari perbuatan di luar nikah tadi. Maka anak yang dilahirkan tadi walinya siapa? Walinya adalah wali hakim, ya, wali hakim. Wali hakim itu siapa Ustaz? Wali hakim itu adalah kepala kantor urusan agama. Nah, ini bagus pertanyaan Ibu, baru ingat saya. Ini agak jadi umum melebar, ya kan? Jadi walinya adalah wali hakim. Wali hakim itu adalah kepala kantor urusan agama. Ini marak terjadi. Ada wali hakim gadungan. Misalnya saya sebagai ustaz ini Pak, bertindak sebagai wali hakim, itu tidak bisa Pak. Tidak bisa. Ini ilmu lagi. Jadi dia dimasukkan gitu. Wali hakim adalah kepala kantor urusan agama. Itu di dalam Kompilasi Hukum Islam, itu di dalam Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2020. Kalau ada orang yang bertindak sebagai wali hakim dan dia bukan kepala kantor urusan agama sesuai dengan KTP si Jatim, maka pernikahan itu tidak sah. Ajukanlah isbat nikah ke pengadilan agama, ditolak isbat nikahnya. Kenapa? Karena wali hakim haruslah kepala kantor urusan agama. Tidak bisa ustaz seperti saya, ada yang nikah, Pak Ustaz nikah anak kami Pak Ustaz, walinya mana? Saya anak di luar nikah Pak Ustaz, nggak punya wali. Jadi walinya wali hakim, Pak Ustaz aja jadi wali hakim. Tidak bisa. Hakim itu kan ahkam. Hakim, sultan, presiden Prabowo. Urutannya ini Pak, Presiden Prabowo itu wali hakim kita. Cuma kan Presiden Prabowo mendedikasikan ke siapa? Ke Menteri Agama Republik Indonesia. Menteri Agama mendedikasikan ke siapa? Ke Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Kakak Wil mendedikasikan ke siapa? Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota mendedikasikan ke siapa? Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Dialah yang berhak menjadi wali nikah, wali hakim. Makanya yang paling penting ini, sering sekali wali hakim gabungan. Ustaz, siapa pun ustaz dari sini dia ceramah Pak, kalau dia bukan kepala KUA maka dia tidak bisa bertindak sebagai wali hakim. Jadi penting ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada yang pakai wali hakim bukan kepala kantor urusan agama kecamatan sesuai dengan domisilinya, maka pernikahannya itu tidak bisa, isbat nikahnya tidak bisa diajukan ke pengadilan agama, ditolak ya. Jadi mereka ngapain gitu? Itu ya. Jadi ini ada kasus ini. Jadi kemarin kita menyatakan wali hakim, wali nikah. Jadi kemarin ada yang datang ke kantor. Dia datang ke kantor, dia mengatakan bahwa dia telah menikah siri dengan seorang. Di bawah adalah selembar kertas, ya kan, selembar kertas di bawahnya ada
ada saksi 2 orang, tanda tangan materai, kemudian ada walinya. Dia datang ke kantor kita, dia pengen pernikahannya disahkan. Setelah kita cek, ternyata pernikahan sirinya menggunakan wali hakim. Siapa yang bertindak sebagai wali hakim? Kami tanyakan begitu. Ada Ustaz A. Maka kepala kantor urusan agama langsung menjawab bahwa wali hakim itu adalah kepala kantor urusan agama. Tidak bisa selain beliau. Karena itu sudah delegasi dari negara. Dia mengajukan sidang isbat ke pengadilan agama. Tidak bisa. Kenapa? Karena pernikahan dia itu tidak memenuhi syarat. Kalau dia tidak wali hakim bisa. Misalnya ada walinya kan, wali nasabnya ada kan, ada bapaknya, ada adiknya gitu kan, boleh mengajukan isbat. Tapi kalau bukan kepala kantor urusan agama, tidak bisa bertindak sebagai wali hakim. Ini penting ya, perlu juga nih, karena sekarang banyak kali marahnya wali hakim gabungan Pak. Banyak kali wali hakim gabungan itu. Saya sampaikan nanti masukkan itu banyak kali wali hakim. Enak saja mereka bertindak sebagai wali hakim. Tak bisa. Wali hakim itu harus sultan dulu kan. Sultan itu raja. Kalau sekarang di kita itu wali hakim adalah kepala KUA. Saya sebagai penghulu tak bisa bertindak sebagai wali hakim. Tak bisa. Penghulu biasa seperti saya belum bisa bertindak sebagai wali hakim karena saya bukan kepala KUA. Dia pula bisa bertindak, cuma Ustaz kan. Luar biasa itu Pak. Saya kan penghulu. Saya tidak bisa bertindak sebagai wali hakim karena saya bukan kepala KUA. Tuh, ada Ustaz bukan penghulu, cuma tokoh aja, tiba-tiba dia bertindak sebagai wali hakim. Pernah lihat kasus nikahnya Rizky Ferdian anak Sulit beberapa tahun yang lalu? Anak Sulit kan? Itu kan nikah. Si perempuan kan mu'alaf, wali kan terputus, ya kan? Menikah dengan anaknya Sulit secara Islam. Pastilah bukan wali hakim, ya kan? Disiarkan oleh televisi. Jadi yang bertindak sebagai wali hakim, jadi menikah mereka menggunakan wali hakim. Ada kepala kantor urusan agama kecamatan mana di Jakarta mengatakan bahwa pernikahan mereka itu tidak didaftarkan di KUA. Rupanya pernikahan yang mereka lakukan itu wali hakim itu bukan kepala KUA setempat Pak. Itu kan ribut kemarin kan? Bukan kepala KUA setempat yang bertindak sebagai wali hakim, tapi ada tokoh entah siapa itu bukan kepala KUA. Jadi mereka ajukan isbat nikah ke pengadilan agama, ditolak isbat nikahnya. Mereka dikasih karena nggak tercatat tadi kan, nggak tercatat di KUA, dikasih mereka menggunakan wali hakim. Mau disahkan oleh negara, mereka ajukan ke pengadilan agama, ditolak isbat nikahnya. Kenapa? Wali hakimnya bukan kepala KUA. Akhirnya bagaimana penyelesaiannya? Nikah ulang di KUA. Kasusnya anak Sulit kemarin. Itu kan udah ini kan udah pemilihan yang di Indonesia kan. Waktu saya sempat bertanya dengan istri kan, siapa yang bertindak sebagai wali hakim di negara ini? Wali hakimnya itu siapa? Rupanya setelah 1 hari 2 hari terbongkar wali hakimnya bukan kepala KUA. Ajukan isbat nikah ke pengadilan agama, ditolak sama pengadilan agama. Akhirnya mereka nikah ulang kembali, daftar lagi, nikah ulang lagi. Kepala KUA yang bertindak sebagai wali hakim. Begitu. Wali hakim harus kepala KUA. Jadi kalau ada nanti keluarga-keluarga kita yang menikah menggunakan wali hakim, kalau bukan kepala KUA, sampaikan pernikahanmu itu tidak sah. Wali hakim harus kepala KUA,
bukan ustaz-ustaz yang ada di tempat-tempat kita atau di toko dan sebagainya. Jadi ya, jadi anak tadi tidak bisa dinisbahkan kepada ayah biologisnya, dan si anak perempuan kalau dia menikah harus menggunakan wali hakim, dan wali hakim harus kepala kantor urusan agama kecamatan tempat kita mendaftarkan pernikahan. Ya, kalau di sini Medan Selayang tadi kepala KUA kecamatan Medan Selayang, dialah yang berhak sebagai wali hakim. Jadi jangan sembarangan kita. Apalagi kan kadang-kadang kasus sudah punya anak, bu, sudah hamil, pak, ya kan, bahkan ke kantor, pak, gimana pak, tolong pak, nggak bisa. Karena wali hakim itu harus kepala KUA. Ibu nikah, wali hakimnya bukan kepala KUA. Bagaimana pak solusinya? Nikah ulang kan di kantor. Nikah ulang, daftar ulang kembali. Kepala KUA-nya adalah wali hakimnya adalah kepala KUA. Jadi itu ya, hati-hati. Ini sering terjadi wali hakim yang tidak mempunyai kewenangan. Penghulu biasa itu adalah penghulu biasa, seperti saya penghulu, bukan kepala KUA, tidak bisa bertindak sebagai wali hakim. Apalagi orang luar, bukan penghulu pula lagi, bukan aparatur sipil negara lagi, kan kacau itu kan, tiba-tiba menjadi wali hakim. Itu ya, semoga terjawab ya. Karena ini kejadian ini banyak di lingkungan kita, Pak. Jadi kita harus peduli juga dengan lingkungan kita, kan. Jangan sampai ini terjadi. Itu wali hakim. Wali hakim pun seperti itulah bertindak kalau walinya tidak ada. Ada lagi Bapak Ibu yang Allah boleh kita diskusi ringannya, nggak apa-apa. Ustaz, yang mau nanya. Boleh Pak. Jadi kalau misalnya tadi bukan wali hakim dia, nikah, terus kalau menjelang itu punya perbuatan mereka ini zina atau enggak? Itu kan? Nah, jadi bagaimana Ustaz? Mereka menikah wali hakim, sementara wali hakim adalah kepala KUA. Kira-kira pernikahan mereka ini zina atau tidak, Pak Ustaz? Ya kan? Sampai mereka punya anak ini, bagaimana ini Ustaz? Zina atau tidak Ustaz? Ini seperti saya katakan tadi, Pak. Kita ini pusing kadang-kadang. Pusing kadang-kadang, Pak. Sama kita dapat anak 3 tadi, Pak. Pusing kadang-kadang. Sama kita anak 3 tadi. Pengadilan agama dapat anak 1. Sementara itu anak 3 istrinya. Pusing kadang-kadang. Nah, pernikahan itu bagaimana? Jadi ini. Iya, jadi ini kan secara agama ya. Secara agama ada namanya walinya kan, misalnya menggunakan wali hakim. Ada namanya wali muhakkam. Kalau dulu wali muhakkam itu adalah ustaz. Itu tadi wali muhakkam. Kita dulu sebelum adanya kompilasi hukum Islam ini ada namanya wali muhakkam. Wali muhakkam inilah tokoh, ya kan, ustaz di kampung. Mereka bertindak sebagai wali hakim, ya kan. Nah, setelah lahirnya kompilasi hukum Islam, lahirnya peraturan Menteri Agama, maka yang bertindak sebagai wali hakim adalah kepala kantor urusan agama. Ketika diajukan pernikahan mereka di pengadilan agama, barulah bisa diterima. Ketika yang bertindak sebagai wali hakim bukan kepala KUA, maka pernikahannya, isbat nikahnya ditolak. Tapi Ustaz, secara agama pernikahannya bagaimana Ustaz? Ya kan? Secara agama, kalau dia menggunakan wali hakim bukan kepala KUA, dia gunakan wali muhakkam. Ada namanya wali muhakkam, ustaz tokoh, secara agama sah.
Tapi secara negara tidak bisa. Tidak zina. Tidak zina. Terhadap negara bisa nggak sah apabila anaknya nanti meminta akte kelahiran, mesti minta Harus nikah ulang. Baru sah, Sah. baru bisa keluar. Ya, jadi ini dia kan mengurus administrasi kependudukan, mengurus akte kelahiran. Bagaimana Ustaz? Sementara pernikahan mereka itu kan pernikahan siri, jadi kan tidak tercatatkan. Kalau dia mau mencatatkan pernikahannya, ajukan ke pengadilan agama, penuhi persyaratan. Oke, tidak terpenuhi persyaratan dia, nikah ulang kembali. Nikah ulang kembali, nikah ulang, ya kan, nikah ulang kembali. Kemudian anak bagaimana Ustaz? Anak udah 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, silakan ajukan ke pengadilan agama tentang asal usul anak. Ada namanya asal usul anak. Jadi nanti hakim pengadilan agama yang menentukan ini anak memang anak kami berdua. Kami dulu dikasih Pak Hakim. Mana buktinya? Ini Pak Hakim kami dikasih, ada suratnya. Nanti ada namanya asal usul anak. Hakim pengadilan agama yang memutuskan. Ya, asal usul anak. Banyak itu Pak kasus. Bu, kami udah nikah 3 tahun yang lalu, anak kami umur 2 tahun. Tapi kami waktu itu nikah siri. Kami menikah siri waktu itu usia saya masih 16 tahun. Suami saya masih 17 tahun. Jadi kami kan nggak bisa tuh. Syarat pernikahan itu kan usia cantik itu dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu laki-laki dan perempuan itu 19 tahun. Ya, jadi kalau di bawah 19 tahun dia harus mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama. Ya kalau orang biasa kan nggak itu kan, nggak tahu kan. Jadi kami nikah kan masih di bawah umur, 2 tahun 3 tahun yang lalu. Sekarang anak kami udah 3 tahun, kami mau mengajukan isbat nikah, bagaimana itu? Tidak bisa kan? Nah, jadi tidak bisa diajukan isbat nikah. Kenapa? Karena kalian menikahnya di bawah umur, ya kan? Nikah siri. Jadi solusinya gimana Pak? Menikah ulang kalian di kantor, ya kan? Di buku nikah tanggal sekarang, anak kami bagaimana? Anak kalian nanti silakan ajukan asal usul anak ke pengadilan agama. Dengan bukti-bukti pernikahan itu tadi, pernikahan siri nanti hakim lah yang menilai benar atau tidak mereka ini nikah siri. Ya kan, nanti hakim yang menilai, nanti hakim yang memutuskan. Ada namanya asal usul anak. Asal usul anak itu nanti bisa nanti diajukan asal usul anak ke pengadilan agama. Pengadilan agama ya, bukan kantor urusan agama. Jadi banyak itu kadang masyarakat kan, Bu, Pak, kenapa Bu ada? Kami mau cerai. Kalau cerai Pak, Bu, bukan di kantor urusan agama. Kami di sini menyatukan, bukan memisahkan. Kuah itu menyatukan, bukan memisahkan. Kalau memisahkan datanglah ke pengadilan agama. Tapi kalau mau disatukan, sini datang ke kami, kantor urusan agama, biar kami satukan. Gitu. Karena banyak masyarakat nggak tahu kan, hanya mengajukan gugatan cerai. Gugatan cerai bukan di KUA, gugatan cerai pengadilan agama. Tapi kalau Bapak Ibu mau rujuk, bisa melakukan pencatatan rujuk, ya. Begitulah kita. Tapi yang paling penting urgensinya adalah penuhi administrasi. Kalau ada pernikahan, catatkan pernikahan kita. Kemudian kalau ada di lingkungan kita, misalnya ada pernikahan siri atau wali hakim yang bukan kepala KUA, selagi bisa kita nasihati sampaikan. Ya, kalau pakai wali hakim kepala KUA, karena nanti tidak memiliki kekuatan hukum. Diajukan isbat nikah tidak bisa, ya kan, tidak bisa ditolak isbat nikahnya. Maka wali hakimnya tetap kepala KUA. Ya, di Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala,
inilah kajian-kajian kita pada pagi hari ini. Kalau itu tadi boleh, nggak apa-apa, kan subuh kita lama kan. Nah, saya kan misalnya kalau ada diskusi berarti kajian menarik. Kalau bapak ibu cuma dia tidur ya kan, silakan ibu. Ya Pak Ustadz, ini yang ditanya soal anak kerja. Kata Pak Ustadz tadi, kantor dua kan gimana menyelesaikannya? Kata talak 3 sebenarnya hukum agama itu kan jatuh, hukumnya harus nikah lagi. Jadi mungkin tahu dia nggak bisa diselesaikan berdua, nikah aja mereka Pak Ustadz. Yang penting ada saksi, ada wali, udah gitu. Itu istilahnya anak-anak kepanaan itu yang dilakukannya. Kira-kira gimana itu Pak Ustadz? Mereka sudah bahagia. Cerai sah secara negara melalui pengadilan agama. Ya, hanya ucapan-ucapan. Berapa kali ya saudara apa? Cerai kau, tapi sekali kalau 3 sekali nikah, kau nggak tahu gitu aja cek kan? Ya, suami sudah mentalak 3 istrinya. Iya. Cuma belum diajukan ke pengadilan agama, masih mereka saja kan gitu. Kalau talak itu benar-benar suami menyatakan, setelah ditanya, kau benar mentalak 3 istrimu, ya kan? Benar atau talak 3 ya? Selesai. Secara agama kita kan agama Islam, secara agama selesai secara agama. Oke. Nah, selesai masuk ke talak 3 kan tidak bisa kembali lagi sampai si istri menikah lagi dan sudah melakukan hubungan suami istri, cerai, baru bisa menikah lagi. Mereka belum mengajukan ke pengadilan agama, maka di mata hukum belum ada perceraian mereka, belum diajukan ya. Jadi mereka tetap sah secara negara sebagai suami istri. Secara agama mereka sudah telah 3. Kalau ada kasus-kasus seperti itu, supaya si istri tidak dirugikan, silakan ajukan ke pengadilan agama. Ajukan gugatan cerai. Kalau istri yang mengajukan namanya cerai gugat khulud. Cerai gugat khulud. Ajukan aja ke pengadilan agama biar diputus sama hakim kan. Karena tidak bisa lagi talak 3 ada urusan agama kan. Pak, kami sudah talak 3, tapi kami belum mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama. Kemudian kami mau rujuk, Pak. Jawaban simpelnya gini aja. Kami bisa mencatatkan rujuk Bapak kalau ada surat perceraian nikah, kan kalau ada bercerai atau ada yang tercerai dari pengadilan agama. Selama Bapak tidak punya tercerai, kami tidak bisa melakukan pencatatan rujuk Bapak. Jadi bagaimana status kami, Pak? Kalian pikirkan itu gimana? Kan itu selesai kan? Dalam hati ini berarti pikirkan itu gimana? Ya ajukanlah ke pengadilan agama. Ajukan perceraian ke pengadilan agama. Kenapa? Karena secara agama tidak bisa kan? Secara agama mereka tidak bisa balik lagi. Karena udah talak 3, tidak boleh mereka lagi melakukan hubungan suami istri. Karena nanti masuk dalam perzinahan. Itu dalam apa namanya? Kita kan taat kepada hukum yang berlaku. Itu talak sudah jelas. Dengan catatan ibu si laki-laki si suami memang betul-betul tegas. Sudah dikonfirmasi dulu ini, sudah ditanyakan dengan talak dia. Istri juga menyatakan benar aku ditalak sama dia. Talak 3, benar talak 3. Sudah, kalau memang talak 3 kalian tidak bisa balik lagi, silakan aja gugatan pengadilan agama. Udah. Itu kenapa begitu? Karena dia tetap main-main dengan talak itu, ya kan? Tak main-main dengan talak itu. Biar tahu dia kalau dari talak 3 istrinya tak bisa dia balik lagi dengan istrinya itu.
sampai istrinya menikah lagi dengan orang lain, dengan laki-laki lain, dan sudah melakukan hubungan suami istri, kemudian mereka bercerai, barulah bisa menikah kembali. Kalau tidak bisa. Itulah kalau udah talak tadi kan, maka talak ini bukan kalimat dia disampaikan dengan bercanda, tapi hasilnya serius. Itulah talak, nggak main-main dia. Makanya kata Rasulullah, abghadul halal indallahi talaq. Perkara halal yang dibenci Allah itu adalah talak, cerai. Halal tapi dibenci, artinya jangan sampai ada perceraian. Tapi disitulah indahnya Islam itu. Indahnya syariat Islam itu ada talak. Kalau ada kasus-kasus misalnya si istri tertindas, ya kan? Ada kasus KDRT, istri tertindas dan sebagainya, istri bisa mengajukan gugatan cerai kan? Karena Islam menghalalkan itu kan? Ada namanya talak, ada namanya perceraian. Bayangkan kalau tidak ada perceraian di dalam syariat kita ini. Kalau ada kasus-kasus seperti itu, Pak Edi, gimana ya? Silakan Pak Edi. Tadi yang melengkapi Ibu tadi Pak. Boleh. Tadi kan secara hukum agama kan talak 3 Pak Ustaz. Sementara kalau diajukan ke pengadilan agama, ajukan surat cerai, jadi kan tadi kan Ustaz bilang kan dia tetap talak 1 kan. Iya. Kalau talak 1 kan bisa rujuk kan. Boleh. Nah, terus dia lebih takut hukum agama atau hukum negara? Kata Bu Suara di YouTube itu kan. Iya. Kata Bu Suara di YouTube itu, KUA kita ini mereka santri. Dalam arti, walaupun pengadilan agama memutuskan talak 1, tetap mereka nggak akan berani menikah dan itu, karena sudah talak 3. Itulah kami Pak Dewi. Kita udah talak 3, nggak berani kan itu Pak? Karena udah talak 3, jadi nggak berani. Ya kan? Walaupun pengadilan agama menyatakan itu talak 1, tapi kalau sudah ada talak 3 istrinya, tidak berani kami mencatatkan rujuk mereka itu. Nah, kalau misalnya antara dua belah pihak itu ada manipulasi, kebohongan, itu nanti kita cek lagi. Kami cuma talak 1 kok Pak Ustaz. Kalau memang talak 1, mereka sebenarnya udah talak 3, tapi hanya untuk mendapatkan akte cerai itu dibilang talak 1 supaya dia bisa nikahkan kembali. di pengadilan agama Pak Edi, mau talak 3, talak 4, talak 10, tetap jatuhnya talak 1. Iya, tapi kan tadi kan dia tahunya si pengadilan agama itu talak 3 dari mana? Tahu si pasangan ini tahu talak 3? Tahu dia nggak tahu pengadilan agama. Siapapun yang mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama, maka hakim memutuskan talak 1. Nah, yang tahu mereka talak 3 siapa? Yang mereka berdua lah. Kalau mereka melakukan dia bilang kami cuma talak 1 kok Pak Ustaz. Datang mereka ke kami, mereka mau rujuk, ya kan? Udah habis nih iddahnya, harus nikah ulang, ya kan? Atau kalau dalam pengadilan itu si istri yang mengajukan gugatan namanya khuluk, ya kan? Menikah ulang lah mereka nikah ulang. Kita kan ada pemeriksaan kan, jelas kita tanya dulu. Kalau seandainya mereka nggak ngaku Pak mereka udah talak 3, kita kan nggak tahu. Ya mereka bertanggung jawab kan, mereka bertanggung jawab kan nanti di hadapan Allah. Kita kan cuma mencatat apa yang ada administrasinya kan. Mereka tidak ngaku kalau mereka udah talak 3. Kita kan nggak tahu nih. Karena mereka tahu kalau mereka jujur konsekuensinya mereka tidak akan setuju. Kalau dia tidak mengaku, itu tadi kan talak ini kan antara mereka berdua kan, kita kan nggak tahu kan gitu kan. Maka kita tidak betul-betul, kan mereka kan talak 1 ya sudah selesai, kita nikahkan. Kita kalau sudah selesai iddahnya kita nikahkan kembali. Kalau masih ada masa iddahnya rujuk, kan gitu kan. Tapi kalau mereka berbohong, itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Urusan mereka. Kalau mereka jujur kepada kita, Pak, kami ini sebenarnya sudah talak 3. Dan kita konfirmasi memang betul. Walaupun di hakim pengadilan agama talak 1, kita tidak akan berani menikahkan mereka kembali. Kenapa?
Itu tadi saya katakan tadi Pak, kita masih tetap takut juga kan dengan hukum Allah kan? Tidak bisa kan? Walaupun di pengadilan agama tetap saya tidak tahu, tapi kita tidak akan berani. Kalau mereka jujur, kalau mereka jujur baik, itulah nanti tanggung jawab karena semua yang kita perbuat kan kehadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Kira-kira ada yang ada? Kira-kira ada atau tidak Ustaz yang tidak jujur? Ya kalau orang nggak ngerti ada ya, banyak ya, nggak ngerti kan? Banyak itu, dari ada aja nggak jujur kan? Ya udah itu mereka tanggung jawab di hadapan Allah nanti kan? Nah, jadi makanya menikah ini kan yang pertama kan niatnya betul-betul harus diluruskan karena Allah ya kan? Niat kita diluruskan karena Allah. Betul-betul kita menikah ini untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan yang lain, ya kan? Nah, itu tadi ya. Jadi memang kalau ngaji-ngaji ini enak ya, terkait dengan. Silakan Pak. Lanjutkan cerita tadi. Oh, cerita yang mana? Cerita tadi ya. Lantas ada Oknum yang dia bukan puasa, dia oknum, tapi dia pula yang menikahkan atas saran wali mujbir ya. Oh ya Pak, Pandangan gitu ya. berapa? Karena dari status pengadilan menyatakan benar dia pantas satu. Ya. Kata si suami menyatakan, saya kan main-main, bercanda saya. Tapi sudah disaksikan orang lain, itu kan jatuh kan. Status masalah Islam. Kalau itu walaupun bercanda jatuh. Lantas adalah orang yang ingin menyatukan yang persoalan, merujukkan kembali. Dia bukan balik hakim, tapi dia itu statusnya. Pertama, wali hakim itu kalau tidak ada wali belakangan, wali hakim. Jadi ini, status tadi ini Pak, mereka udah bercerai resmi nih secara negara. Ya. Atau Enggak. Oh tidak bercerai secara negara. Talak berapa Pak? Satu. Kalau status itu kan sudah jatuh, cerai kan kotoran 3. Harinya sekan. Ada yang menyaksikan? Udah. Pada saat yang disatukan kembali, saksi itu nggak diundang. Apapun ceritanya, kalau sudah talak 3 itu tidak bisa kembali lagi. Atas ada oknum yang menyatukan ini kembali. Itu aja jawab Yang menikahkan kembali. tidak bisa itu aja. Di pernikahan biasa. Oknum memang membayar lagi. Itu aja oknum itu. Udah jelas talak 3, dinikahkan kembali. Tapi suaminya ngaku itu bukan talak 3 katanya. Oh suaminya mengaku. Hal itu perlu kita teliti kembali, tanya sama istrinya. Ada nggak di antara 3? Berarti ada penyelidikan kasus lebih dalam kan? Kalau itu harus seperti itu kasusnya kita selidiki lebih dalam. Ini kasusnya bagaimana? Ya kan? Jadi harus kita lihat dulu kasusnya lebih dalam. Kalau si istri bilang benar, ya kita tanya. Tapi mereka nggak datang ke kita. Mereka nggak datang ke kita. Kita nggak tahu cerita bagaimana ya. Saksi itu udah ada tadi kan? Saksi talak 3-nya udah ada. Juga. Iya. Jadi Bapak, kalau itu makanya datang aja ke kita, datang ke kita. Kalau dia datang ke kita, misalnya nih, dia datang ke kita dan cerita lah dia kan. Kita tanya lah betul-betul, benar atau tidak suami sudah talak 3? Kata istri, nah ada saksinya si bulan, ya kan? Ya, kalau seperti demikian, maka secara agama kalian sudah jatuh talak 3, tidak bisa kembali. Karena sudah tidak bisa kembali lagi, kita sarankan silakan ajukan gugatan cerai ke pengadilan agama supaya perceraian itu sah di mata negara. Kalau seperti ini, kalian cerai dalam agama, tapi kalian nggak bisa ngapa-ngapain, betul ya Pak? Mereka nggak bisa nikah lagi. Kenapa? Karena status mereka masih suami istri dalam administrasi negara.
bisa mereka kan untuk menikah lagi kan? Karena di administrasi negara mereka tetap suami istri. Makanya demi kebaikan dan kemaslahatan kita sarankan kepada mereka ajukan ke pengadilan agama supaya perceraiannya sah di mata negara. Jadi kalau kalian mau menikah lagi dengan orang lain sudah sah, bisa diurus ke pengadilan kantor urusan agama dengan adanya akte cerai. Ya kan? Kalau seperti itu kan gantung, kesian kan? Nikah lagi nggak bisa Pak Eri. Saya nggak mau nikah. Istri mau nikah lagi, kan nggak bisa kan? Nggak bisa, karena secara administrasi masih statusnya suami istri. Maka kalau kita tahu kasus demikian, kita nasihati, kita kasihkan solusi, ajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Silahkan nanti bisa menikah lagi ya. Mana tahu nanti kalian berjodoh. Kan banyak tuh kan dia sudah bercerai dengan istrinya, kan suami istri ini bercerai. Kemudian mereka menikah dengan pasangan masing-masing pasangan mereka menikah. Kemudian nanti mereka menikah lagi. Kan banyak kan? Misalnya, mana tahu kan? Banyak tuh kan? Bercerai mereka. Kemudian menemukan pasangan masing-masing, tapi nanti di kemudian hari pasangannya mungkin meninggal, ya kan? Atau bercerai kembali, lalu mereka kembali lagi menikah, kan boleh. Tapi dalam kali. Masalahnya kan Ustaz, masalahnya bukan apa-apa. Mereka ini bercerai ini sebenarnya nggak mau mengajukan, kenapa? Karena menjaga nama anak-anaknya. Supaya kalau buat mereka cerai nanti kan, oh ayahku cerai. Akibat itu, jadi maksudnya sikap dia itu yang hidup ini gimana gitu maksudnya Ustaz. Maksudnya dia hanya karena menghormati, karena menyayangi anaknya, dia tidak mengajukan perceraian, tapi sebenarnya anak dia itu udah tidak boleh bersatu. Tapi supaya ditengok orang, oh mamanya bersatu, oh ayahnya bersatu. Hanya menjaga gitu kan Ustaz. Jadi kita misalnya ada keluarga kita nih, kita bersikapnya gimana? Rasanya kita yang udah tahu hukum Islam Ya, betul. Kenapa kita biarkan itu? Tapi sudah kita kasih masukan ternyata tidak juga. Nah ya udah, kita apa? Kira-kira gimana lagi? Kita aja sebenarnya. Baik Ibu, kalau ada keluarga kita dengan kasus demikian, mereka nggak bercerai secara negara karena mungkin nanti tak enak dilihat. Pertama kita sampaikan aja kepada mereka ini, kalian mau kalian tidak mau bercerai secara negara karena takut dilihat masyarakat tetangga, keluarga jelek dan sebagainya, atau kalian takut sama Allah? Karena kalau kalian tidak bercerai, kalau kalian sudah ketiga, kalian ini sudah tidak bisa balik kembali. Kalian tidak bisa ngapain Pak? Tidak bisa ngapain lagi ya? Berhubungan suami istri nggak bisa. Kalau berhubungan suami istri zina, bukan mahram lagi ya. Mau dosa terus-terusan atau ajukan gugatan ke pengadilan agama, dosa itu selesai. Kita harus begitu ya. Kalian mau jatuh ke dalam dosa setiap hari atau kalian hindarkan dosa, ajukan gugatan cerai ke pengadilan agama, diputuskan selesai. Ya kan? Atau kalian mau terus-terusan dalam dosa, tinggal serumah, sudah talak 3, apalagi melakukan hubungan suami istri, zina. Kan itu kepada mereka berikan penjelasan bahwa itu tadi dosa terus-terusan kepada Allah atau ajukan gugatan, kita tidak berdosa lagi. Selesai ya. Mulia di mata manusia atau hina di mata Allah? Yes. Kita mau mulia di pandangan manusia, tapi sesungguhnya di mata Allah kita hina.
Kalian pilih yang mana? Mulia di mata manusia yang menganggap kalian masih suami istri, atau kalian hina di mata Allah karena kalian sudah telah dia. Itu kalau kita sebagai keluarga mereka hal demikian. Makanya jangan sampai perzinahan itu terjadi kepada mereka, garis rumah dan sebagainya, kan? Itu tadi. Gara-gara anak tadi. Iya. Putus. Living together ya kan. Kalau bahasa-bahasanya Living together. Tapi dalam status negara mereka suami istri, Pak. Jadi ini ya, Bu, kalau kita ada kenalan atau kerabat ya Pak Eri ya, lebih baik kita mulia di mata manusia atau kita hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang paling penting. Ya, itu yang paling penting. Dan biarkan. Jangan sampai tidak enakan hati kita ini membuat orang terus-terusan melakukan perbuatan dosa. Ya kan? Kadang-kadang kita nih enak kali lah menyampaikan, enak kali. Kalau tak bisa kita menyampaikan ya pakai orang, ya kan? Entah orang yang lebih tua atau orang yang lebih dihormati sama mereka, kan? Sampaikan tak Pak Eri ya, Pak Eri ya. Iya, jadi tak harus kita juga. Pakailah orang lain, orang tua, lebih tua, orang lebih dihormati, ya kan? Untuk menyampaikan kebenaran itu. Karena sampaikanlah satu ayat, walaupun sampaikanlah suatu kebenaran itu, meskipun kebenaran itu pahit, ya kan? Memang pahit kebenaran, tapi sampaikan kebenaran itu. Daripada kita berikan keindahan di depan, ya kan? Keindahan, keharuman dan sebagainya, tapi ujung-ujungnya kepahitan yang mereka dapatkan. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lebih dan kurang mohon maaf. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.